Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Bersukacita, amin. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk menunjukkan nama Tuhan. Dan saya juga ucap syukur untuk Ibu Asrama yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah mendapatkan semuanya? Amin. Nanti kaum pria akan bacakan di ayat yang pertama, dilanjutkan nanti kaum perempuan akan bacakan di ayat yang kedua. Namun terlebih dahulu saya akan bacakan perikopnya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat pertama, kaum pria. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah duduk di kursi Musa. sebab itu guru kita dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak dilakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya mengusir ajaran orang. Mereka memakai sesuatu yang lebar dan juga yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka sudah melakukan penghormatan di pasar dan di perkembangan rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Bersabda pesan dari kamu hendak raya yang menjadi pelayanmu. Kita baca sama-sama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini itu pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas. Saya percaya setiap kita di tempat ini kita nanti kedepannya akan menjadi seorang pemimpin. Amin. Baik itu pemimpin di sekolah, mungkin kepala sekolah, guru, atau menjadi gembala di gereja. Pasti kita semua akan menjadi seorang pemimpin. Amin. Amin. Sini katakan pemimpin yang berintegritas. Kalau dikatakan integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Bisa juga dikatakan kejujuran. Jadi kalau dikatakan seorang pemimpin itu harus memiliki yang namanya wibawa, harus memiliki yang namanya kejujuran dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12 mengenai tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana kita bisa perhatikan di ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau dikatakan di sini mereka telah menduduki kursi Musa berarti mereka telah menjadi menjabat menjadi pengajar hukum sebagai guru-guru masyarakat dan penafsir hukum. Mereka menjadi hakim-hakim yang bertugas menjadi hakim di pengadilan. Mereka lah yang memberitakan hukum Taurat dan dari atas mimbar. Jadi ini yang pekerjaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Jadi mereka bekerja untuk menyampaikan hukum-hukum tentang pengadilan, tentang hukum Taurat melalui mimbar. Jadi teman-teman kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar melalui kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai bagaimana sih pemimpin yang berintegritas. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi seorang pemimpin yang berintegritas? Yang pertama yang harus kita miliki teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, kita harus bertindak sesuai dengan perkataan kita. Bertindak sesuai perkataan. Bisa kita lihat di ayat 3 sampai yang keempat.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi teman-teman kasih Tuhan Yesus, di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka hanya bekerja untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Mereka menguasai segala hukum Taurat. Mereka menerapkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seperti yang terdapat di ayat 4. Mereka mengikat beban-beban mereka lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi teman-teman dikasih Tuhan Yesus, mereka mengetahui setiap hukum Taurat, tapi mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan hukum Taurat itu. Mereka tidak melakukan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bisa untuk menyampaikannya kepada semua orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Juga mereka mengikat beban-beban yang berat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, tetapi juga mereka tidak mau menyentuhnya, bahkan melakukannya. Mereka menyuruh seseorang yang ada di sekitar mereka untuk melakukan rajin ibadah, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, teman-teman kasih Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, haruslah kita harus bertindak sesuai dengan perkataan kita, di mana setiap perkataan kita yang kita telah beri kepada orang-orang di sekitar kita, harusnya juga kita melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka hanya untuk menyampaikan saja, tetapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau menyentuhnya, mereka tidak mau melakukannya dalam kehidupan mereka, tapi mereka mau supaya orang-orang yang mendengar pengajaran atau tentang hukum Taurat itu, ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi, mereka mau supaya mereka melakukannya dalam kehidupan mereka. Jadi secara terkasih Tuhan Yesus, ketika kita menjadi seorang pemimpin, harusnya kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Setiap tindakan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Jangan kita berkata A, tapi kita melakukannya perkataan yang B. Tidak sesuai dengan apa yang kita perkatakan, yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita pimpin. Misalnya teman-teman nanti memimpin menjadi gembala, teman-teman mengajarkan tentang kebenaran, kita harus mengasihi, terus kita harus saling menolong, tetapi dalam kehidupan teman-teman tidak menerapkannya dalam kehidupan teman-teman. Tetapi kita mau supaya orang itu mengasihi dan harus saling tolong menolong. Itu sama saja halnya dengan tidak ada tindakan dalam setiap perkataan yang telah kita sampaikan. Jadi mau kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya kita menjadi seorang pemimpin yang benar-benar berintegritas, melakukan setiap perkataan kita, melakukan setiap tindakan kita sesuai dengan perkataan apa yang telah kita sampaikan. Dengan begitu teman-teman kasih Tuhan Yesus, kita akan menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Amin. Amin. Jadi teman-teman kasih Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang membawa teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Biarlah dimanapun kita nanti berada, dimanapun kita nanti menjadi pemimpin, baik di sekolah, di gereja, atau di yayasan Kristen misalnya, biarlah setiap kepribadian kita, kehidupan kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Setiap perkataan kita menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kita. Biar setiap perkataan kita sesuai juga dengan tindakan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita, teman-teman kasih Tuhan Yesus, kita belajar pada pagi hari dari kehidupan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya mengajarkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mau
dan mereka tidak mau menyentuhnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, mengajarkan kita supaya kita melakukan setiap hal-hal yang kita telah sampaikan, menyentuh setiap apa yang telah kita sampaikan terhadap orang-orang ada di sekitar kita. Itu juga dengan setiap kita di asrama. Setiap perkataan kita harus sesuai dengan tindakan kita, sehingga dengan begitu hidup kita dapat menjadi dampak untuk orang-orang ada di sekitar kita. Amin. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita pemimpin yang berintegritas, tadi yang pertama kita harus bertindak sesuai dengan perkataan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan teman-teman supaya kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, kita tidak sombong. Seperti yang terdapat di ayat 5-7, beginilah firman Tuhan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita jangan pernah sombong. Jangan sombong. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, itu adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita harus melakukan suatu pelayanan itu dengan sukacita, dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan kita melakukannya supaya dipandang oleh orang lain, tetapi sebenarnya dalam hati kita bersungguh-sungguh, atau kita tidak melakukannya dengan kesungguhan hati. Jadi teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka melakukan setiap pelayanan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Mereka ingin supaya mereka dipandang bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui segala kebenaran. Tetapi ketika mereka melakukan itu, mereka tidak melakukannya dengan motivasi yang benar. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka melakukannya hanya supaya dipandang oleh orang lain. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah ketika setiap pelayanan apapun yang telah dipercayakan kepada kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada, biarlah kita melakukannya dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Melakukannya bukan hanya untuk misalnya dipandang, supaya dipandang bahwa kita misalnya, oh ternyata dia pemimpin yang baik, yang berwibawa, tapi ternyata di belakang kita tidak memiliki kepribadian seperti itu. Tetapi biarlah kita menjadi seorang pemimpin ketika kita memimpin di mana kita berada, sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Begitu juga dengan kita, ketika kita dipercayakan suatu mengambil pelayanan atau melakukan pelayanan, biarlah kita melakukannya itu dengan segenap hati kita. Jangan bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan ketika juga kita misalnya melakukan ibadah, haruslah kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, bukan supaya dipandang oleh orang-orang yang melihat kita. Ketika kita beribadah, biarlah kita memiliki yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyombongkan hidup kita, teman-teman, karena kita tahu setiap apa yang kita miliki, misalnya kita nanti menjadi seorang pemimpin, kita percaya itu semua karena Tuhan yang menjadikan kita menjadi seorang pemimpin di mana kita berada. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang membawa dampak atau menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan kita mengejar yang namanya gila hormat. Jangan kita mengejar yang namanya kehormatan,
Tetapi biarlah kita melakukan setiap kepemimpinan kita, pelayanan kita dengan sukacita, dengan baik, dengan kerendahan hati, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan pelayanan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi teman-teman kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita belajar jangan seperti oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka yang memiliki yang namanya gila, kekuasaan, kedudukan, kehormatan. Tetapi kita belajar dari kehidupan mereka. Kita jangan menjadi seperti mereka yang mereka menggilai kekuasaan, kedudukan, kehormatan. Tetapi biarlah kita menjadi seorang pemimpin yang benar-benar melakukan setiap kepemimpinan kita, pelayanan kita dengan baik, dengan rendah hati. Jangan pernah kita memiliki yang namanya kesombongan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas yang harus benar-benar kita miliki. Bisa kita baca di ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang mengajarkan kita, jangan pernah kita meninggikan diri kita. Jangan pernah meninggikan diri kita terhadap siapapun. Jangan pernah kita mengandalkan kekayaan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kedudukan kita, kekuasaan kita. Jangan pernah kita mengandalkan setiap apapun yang kita miliki. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Jadi teman-teman yang kasih bantuan Yesus, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, yang harus kita miliki, kita harus senantiasa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Memiliki yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Jadi teman-teman yang kasih bantuan Yesus, bila kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, kita harus melakukan sesuai dengan, yang pertama tadi, bertindak sesuai dengan perkataan. Kita harus bertindak sesuai dengan perkataan kita. Kita harus bertindak sesuai dengan perkataan kita. Yang kedua, kita harus tidak sombong. Jangan pernah sombong menjadi seorang pemimpin. Karena kita tahu kalau misalnya menjadi pemimpin pasti akan dipandang kayak sempurna ya. Kayak misalnya kita harus menghormati. Kalau misalnya pemimpin kan kita harus menghormati. Tetapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan kita menggilai yang namanya kedudukan. Terus jangan menggilai yang namanya kekuasaan, kepemimpinan kita. Tetapi kita menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, harta kita, apapun yang kita miliki. Jadi teman-teman kasih bantuan Yesus, bila kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua, bila dimanapun nanti kita berada, bila kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, dengan kita bertindak sesuai dengan perkataan kita, dan kita tidak sombong, tidak mengandalkan diri kita, harta kita. Amin. Bila firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan kita dan melakukannya dalam kehidupan kita.